kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Diva Rizka, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 9 Agustus 2022. Kenaikan harga batubara internasional kian melebarkan selisih harga jual pasar internasional dengan harga jual untuk pembangkit listrik dalam negeri. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik milik PLN. PLN mengalami keterbatasan kebutuhan batubara penugasan dari pemasok seiring naiknya harga komoditas tersebut di pertengahan tahun ini. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian ESDM menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO atau batas wajib pasok batubara secara konsisten agar PLN tidak kesulitan pasokan di saat harga batubara dunia naik. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Mukhtarudin menyampaikan kebijakan DMO harus menjadi aturan yang adil bagi perusahaan batubara di dalam negeri untuk ikut bertanggung jawab dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri termasuk PLN. Artinya kalau yang besar dikenakan, yang kecil tidak dikenakan, ada kompensasi dan lain-lain seperti yang akan diatur dalam badan ilmu yang seperti dipaparkan oleh Pak Menteri tadi. Nah, oleh karena itu maka ini kita perlu percepatan. Tadi Pak Menteri bilang masih ada perdebatan soal payung hukum antara PP dan Perpres. Kalau kami sih di DPR ini pinginnya cepat-cepat saja Pak Menteri. Ya. Kalau PP itu terlalu lama. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Nurbitasari mengungkapkan, selain kebijakan DMO dan BLU, Kementerian ESDM harus mengevaluasi royalti progresif pada PNBP batubara karena masih terlalu rendah. Sementara banyak perusahaan penambang batubara lebih memilih membayar denda atas ekspor batubara daripada memenuhi kebutuhan batubara di dalam negeri. Ketika harga di atas 100 US dollar per ton, itu ada 27% itu kalau nggak salah royaltinya itu. Nah mungkin ke depan kita perlu ada tambahan layer gitu. Ketika misalnya harga batubara di atas 200 dolar, ketika batubara di atas 300 dolar, seperti apa kemudian kebijakan PNBP-nya misalnya. Ferdian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI meninjau kesiapan infrastruktur menjelang perhelatan P20 yang berlangsung pada Oktober nanti. Sejumlah persiapan dilakukan DPR RI, termasuk perbaikan sejumlah gedung dan ruangan yang nantinya akan dipakai untuk delegasi. Sekretaris Jenderal DPR RI meninjau kesiapan infrastruktur menjelang perhelatan P20 yang berlangsung Oktober nanti. Sejumlah persiapan dilakukan DPR RI termasuk perbaikan sejumlah gedung dan ruangan yang nantinya akan dipakai untuk delegasi. Ditemui usai melakukan tinjauan, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan ini baru tahap awal identifikasi ruangan yang nantinya akan digunakan delegasi. DPR RI berkomitmen memfasilitasi tamu negara dengan sebaik mungkin. Bagian interior menjadi perhatian karena nantinya ruangan rapat paripurna akan menjadi venue utama, maka dari itu harus dipersiapkan secara detail agar memberikan kenyamanan bagi peserta sidang. Jadi kita baru tahap mengidentifikasi potensi-potensi tempat-tempat ruang kerja yang akan digunakan seperti apa gitu ya. Nanti ini kan akan dilaporkan kepada pimpinan DPR untuk diputuskan gitu ya. Jadi ini belum final, masih sifatnya awal dan kita exercise gitu ya. Tergantung nanti format acara yang kita sampaikan kepada pimpinan DPR, kepada Ibu Ketua. Semua akan kita evaluasi ya dalam persiapan ini. Jadi ruang-ruang kerja ini kan kesesuaian ya dengan baik pimpinan DPR maupun nanti dengan Ketua IPU atau Presiden IPU dan lain sebagainya. Jadi sementara ini semua baru diidentifikasi, jadi belum ada catatan-catatan khusus. Nanti setelah peninjauan Ibu Ketua DPR, baru akan difinalkan gitu ya. Sekjen DPR RI juga sedang mempersiapkan mekanisme dan tata tertib pelaksanaan sidang P20 mendatang yang direncanakan masih menerapkan protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan pemerintah. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mempersiapkan keamanan untuk acara sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD RI,
serta sidang paripurna RAPBN tahun anggaran 2023, seluruh pihak di lingkungan DPR melakukan persiapan keamanan sidang bersama 16 Agustus agar acara dapat berjalan dengan lancar. Dalam rangka menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2022, Protokol DPR RI bersama Protokol MPR RI, DPD RI, dan Protokol Kepresidenan mengadakan rapat terkait keamanan Presiden, anggota DPR RI, MPR RI, dan tamu undangan. Usai rapat, Kepala Biro Protokol dan Humas DPR RI Suratna mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pas Pampres dalam mempersiapkan keamanan untuk acara sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta sidang paripurna RAPBN tahun anggaran 2023. Untuk mobilitas orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap acara sidang tahunan, sidang bersama maupun sidang APBN akan kita batasi, sehingga para ajudan, para ADC, kementerian lembaga ini tidak diperkenankan untuk masuk ke Gedung Nusantara. Jadi seluruhnya akan dikoordinasikan, akan kita escort melalui protokol DPR. PLT Deputi Bidang Persidangan DPR RI, Supri Hartini menyampaikan, susunan acara yang dibahas dalam rapat sudah disahkan untuk acara 16 Agustus 2022. Baik sidang yang pagi maupun yang sidang siang, jadi itu sudah final. Pembaca doanya juga tadi Pak Karo Protokol juga sudah menyampaikan. Jadi insya Allah semua susunan acara yang sudah tadi kita bahas bersama ini sudah fix, dan kita berharap semua pelaksanaan sidang 16 Agustus ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nantinya, persiapan keamanan ditempatkan pada posko keamanan yang dianggap vital dan disertai protokol kesehatan ketat sehingga petugas diharuskan negatif COVID-19 lewat tes terlebih dahulu. Bani dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mencegah krisis pangan di tanah air, DPR RI mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat meningkatkan produksi komoditas pangan yang masih bisa dipenuhi dari dalam negeri. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17.
DPR ingatkan semua pihak tentang perlunya mewaspadai ancaman krisis pangan yang menjadi salah satu sumber inflasi global saat ini. Akibat kurangnya pasokan karena gagal panen dan kesulitan distribusi akibat konflik antar negara. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diminta mempersiapkan diri dengan meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan melakukan diversifikasi pangan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat meningkatkan produksi komoditas pangan yang masih bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti daging, susu, dan kacang kedelai. Hal ini penting dilakukan untuk menangkal ancaman krisis pangan. Menurut Gobel, ke depan urusan pangan akan menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan juga akibat konflik global. Saat ini, harga kebutuhan pangan relatif tinggi akibat kekurangan pasokan karena gagal panen dan kesulitan distribusi akibat konflik antar negara. Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Rahmat Gobel mendukung inovasi mie berbahan baku singkong yang digagas oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Inovasi mie berbahan lokal ini sangat strategis, mengingat dunia saat ini sedang dihadapkan pada masalah ketersediaan pangan. Ini sesuatu terobosan yang luar biasa. Dan ini juga merupakan, dan Indonesia ini kan potensi pasar yang besar, yang saya kira ini produk akan menjadi produk yang sangat potensial. Tidak hanya untuk urusan pangan, tetapi ini juga akan bisa menggerak sektor usaha kecil menengah. Ya, nanti kan juga para petaninya juga akan bisa dikembangkan karena ini dibuat dari singkong, murni singkong, dan ini bisa mendorong pertanian kita. Pimpinan IPHI Ismet Hasan Putro mengatakan, mie haji berbahan singkong ini merupakan bentuk kemandirian umat dalam sektor pangan dan juga sektor ekonomi. Karena mayoritas anggota IPHI merupakan wira swasta, pedagang, petani, dan pengusaha. Ini bagian dari upaya kami untuk mensinergikan jaring-jaring alumni haji yang punya potensi untuk menjadi kekuatan umat ke depannya. Nah, kita juga sudah bersinergi dengan perbankan untuk membackup langkah kita ke depan. Jadi insya Allah prospek kami dengan pasar yang captive dari alumni haji sebanyak 10 juta orang lebih dan calon jamaah haji 5,2 juta lebih itu merupakan potensi pasar yang sangat luar biasa. Nah, Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansah mengatakan, lahan pertanian yang ada saat ini perlu dimaksimalkan. Selain itu, petani juga perlu diperkenalkan pada teknologi agar memudahkan mereka dalam bercocok tanam. Kita tahu UMKM, unit mikro dan lain-lain juga mereka punya. Nah, akses yang semacam itu harusnya mereka dipermudah. Ketika mereka punya usaha, mereka punya pangsa pasar yang jelas, mereka punya manajemen yang baik, saya pikir Himbara harus benar-benar hadir dan dilibatkan. Dan itu merupakan kehadiran negara terhadap sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan tentunya juga menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak. Sementara itu, untuk mendukung kemandirian pangan, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengatakan, program diversifikasi pangan perlu digalakan kembali. Selain diversifikasi pangan, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan untuk alternatif sumber makanan bergizi bagi masyarakat. Yang terbiasa makan singkong, yang terbiasa makan jagung, yang terbiasa makan sagu, itu kita harus dorong sebagai diversifikasi pangan. Sehingga jangan semuanya hanya pada satu bahan pokok. Anggota Komisi 6 DPR RI Melani Leimena Suharli menghimbau masyarakat memulai penggunaan produk lokal serta mengkonsumsi dan menanam komoditas pangan di pekarangan rumah mereka sebagai bentuk antisipasi krisis pangan. Mungkin saatnya untuk bersama-sama untuk meneliti mana-mana produk-produk pangan
yang bagus untuk dikembangkan, yang lahannya juga cocok untuk dikembangkan. Kan banyak daerah-daerah kita konsentrasikan untuk menanam apa yang diperlukan. Permasalahan pangan harus disikapi secara serius oleh pemerintah karena ini menyangkut ketahanan nasional. Tidak sedikit negara yang jatuh karena tidak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya. Untuk itu, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencegah krisis pangan adalah memperbanyak produksi pangan dalam negeri serta mencari makanan pokok alternatif yang cocok bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anak selalu menjadi pihak yang rentan dalam kasus kekerasan, tak terkecuali kasus kekerasan seksual. Bagaimana DPR RI menanggapi masalah ini? Informasinya saat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17. Semenjak disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, laporan soal kekerasan seksual semakin meningkat. Ini membuktikan masyarakat mulai peduli dan sadar hukum pada penanganan masalah kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Terlebih lagi masalah serius soal kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Berikut ini wawancara langsung anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani, bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, tadi sudah sama-sama kita saksikan diskusi forum legislasi yang membahas terkait dengan darurat kekerasan anak dan juga implementasi dari Undang-Undang TPKS. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Ibu Sely Andriani dari fraksi PDI Perjuangan, di mana kita akan berbincang-bincang lebih dalam terkait dengan implementasi Undang-Undang TPKS ini. Baik Ibu Sely melihatnya implementasi Undang-Undang TPKS ini sudah seperti apa Bu? Ya, saya bersyukur bahwa undang-undang ini sudah menjadi undang-undang. Tinggal bagaimana eksekusi dari undang-undang tersebut di dalam implementasi kemasyarakatannya bisa betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah hari ini kita sudah merasakan bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah berani speak up.
sudah berani melaporkan. Jadi kalau kita mendengar atau melihat melalui media bahwa seolah-olah kasus kekerasan seksual bukan hanya kepada anak saja, tetapi kepada semua orang dengan kasus yang berbagai macam ini adalah seperti bola salju, bahwa itu adalah salah satu bentuk kekuatan bahwa Undang-Undang TPKS sudah mulai berjalan. Artinya ranah edukasi kepada masyarakat yang paham tentang perlindungan terhadap para korban, kemudian pelaku sudah mulai bisa diberikan semacam jeratan hukum yang setimpal, itu menjadi keberanian kepada para masyarakat untuk berani berbicara. Nah, tinggal bagaimana nanti pemulihan, kemudian penanganan yang akan diberikan kepada dari negara kepada mereka yang mungkin masih perlu disesuaikan, karena memang hari ini kita baru tahapan peraturannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dalam waktu secepatnya disahkan oleh pemerintah. Bu, kendalanya dalam implementasi dalam Undang-Undang TPKS ini apa sih, Bu? Kendala yang paling krusial ini sebetulnya adalah di aparat penegak hukum, karena kita menyadari bahwa masih minim aparat penegak hukum, baik itu di penyidik maupun dari aparat kejaksaan maupun dari hakim yang paham terhadap kasus-kasus KS. Jadi memang di dalam Undang-Undang TPKS sendiri bahwa apabila aparat penegak hukum ini masih belum paham terhadap kasus-kasus KS, maka akan diberikan disposisi dari kejaksaan atau mungkin dari aparat yang lebih tinggi untuk ditentukan siapa yang akan menangani kasus tersebut. Tetapi ini adalah salah satu bukti bahwa kita akan memberikan perlindungan, dan insya Allah kasus-kasus tersebut tidak akan tidak akan ada buying time ya. Artinya kasus tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka akan secepatnya kita eksekusi, seperti itu. Baik, Bu. Berarti tadi terkait dengan aparat penegak hukum yang belum terlalu itu, berarti perlu dilakukan seperti apa, Bu, untuk kedepannya, Bu? Ya, kalau berdasarkan undang-undang maka harus ada semacam pelatihan dan edukasi dari aparat penegak hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwa ke depan nanti di kepolisian akan ada satu divisi untuk perlindungan hukum, perlindungan perempuan dan anak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam terobosan dan hadiah untuk masyarakat bahwa ke depan memang aparat kepolisian ada khusus yang menangani urusan perempuan dan anak. Terakhir dari saya, Bu, DPR RI dalam mengawal untuk Undang-Undang TPKS ini bisa diimplementasikan dengan baik, Bu. Bagaimana ke depan, apakah hanya sekedar pengawasan atau apa perlu yang dilakukan, Bu? Bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi bagaimanapun juga kita yang ada di DPR juga harus memberikan support anggaran terhadap beberapa kementerian yang menjadi mitra masing-masing anggota DPR RI yang ada di bidang-bidang tersebut. Misalnya saya yang ada di Komisi 8, otomatis kita juga harus mengawasi dan memberikan support penganggaran untuk Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial. Kemudian kawan-kawan yang di Komisi 10 mungkin juga harus memberikan support anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kepemudaan, karena bagaimanapun juga beberapa kementerian tersebut juga membutuhkan support anggaran khusus untuk menangani masalah kekerasan seksual, termasuk juga aparat kepolisian yang ada di Komisi 3 seperti itu. Ibu Sally, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, yaitu Ibu Sally Andriani. Terima kasih telah menyaksikan forum legislasi pada edisi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Elisa Purba. Baik, terima kasih rekan Diva dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline dari media online pada hari ini. Yang pertama datang dari Komisi 1 DPR RI yang meminta pemerintah untuk menindak tegas pengiriman PMI ilegal. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di layar kaca pemirsa, ada beberapa sorotan dari media nasional. Di sini salah satunya disebutkan Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah agar memastikan praktik-praktik pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal ke Malaysia harus ditindak tegas. Permintaan ini disampaikan seiring penandatanganan MOU penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia dan Malaysia yang mulai dibukanya pengiriman PMI ke Malaysia. Nah, di sini ada juga pemirsa anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani yang menekankan agar pemerintah tidak berpuas diri usai menaikkan MOU. Sebab MOU bukan menjadi jaminan bahwa persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya, sementara pengiriman ilegal masih marak terjadi. Juga pemirsa, Christina menjelaskan kasus yang menimpa PMI selama ini khususnya yang ada di Malaysia diakui akibat pengiriman ilegal atau unprosedural. Nah, adanya MOU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi dengan implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal. Juga pemirsa, lebih dari itu, Christina juga mempertanyakan Satgas Human Trafficking yang pernah direncanakan pemerintah sebelumnya. Menurut Christina nih, upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MOU nantinya akan banyak membantu upaya negara memaksimalkan perlindungan PMI. Pemirsa, selanjutnya yang juga menjadi sorotan di media online pada hari ini mengenai DPR yang apresiasi atlet dan juga semua pihak atas capaian juara umum pada ASEAN Para Games 2022. Mari kita saksikan bersama pemirsa beberapa media yang menyoroti soal Indonesia keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Atas capaian tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi para atlet penyandang disabilitas yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Di sini Puan pun merasa bangga atas prestasi yang telah dipersembahkan para atlet Indonesia dan seluruh atlet yang mengikuti perhelatan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa ketidaksempurnaan tidak menghalangi para atlet untuk tetap meraih prestasi. Nah pemirsa, Puan berterima kasih kepada pemerintah dan juga seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya multi-event olahraga bagi atlet disabilitas se-Asia Tenggara ini. Nah di sini sebagai informasi kita bahwa perolehan medali emas Indonesia di ASEAN Para Games 2022 menjadi pencapaian terbesar sepanjang keikutsertaan tim Garuda sejak tahun 2001. Dan pemirsa, untuk kita ketahui bersama bahwa Indonesia menempati posisi puncak setelah merebut 426 medali dengan rincian 175 medali emas, 144 medali perak, dan 107 medali perunggu. Nah, DPR berharap prestasi Indonesia dapat terus meningkat pada penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2023 di Kamboja mendatang. Oleh karenanya, pemirsa, Puan mengajak seluruh stakeholders untuk mendukung pembinaan atlet penyandang disabilitas selama 1 tahun ke depan. Bagaimana menurut pemirsa? Dan itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 1 DPR RI yang meminta pemerintah untuk tegas menindak pengiriman PMI ilegal. Juga DPR yang mengapresiasi atlet dan semua pihak atas capaian juara umum pada ASEAN Para Games 2022. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.